Bagaimana mencari kawan dan memengaruhi orang lain. Dale Carnegie. Pada suatu malam di tahun 1935, di sebuah hotel besar di Pennsylvania, New York, ribuan orang tiba-tiba berkumpul. Di antara mereka ada direktur perusahaan, pemilik bank, pengacara, staf penjualan, dokter gigi, akuntan, arsitek, bahkan orang-orang dari India dan Kuba. Untuk apa ribuan orang ini datang? Tahun 1935 adalah masa depresi besar di Amerika Serikat. Banyak orang menganggur, bahkan tidak cukup makan. Namun, meskipun harus kelaparan, ribuan orang ini tetap mengeluarkan uang untuk membeli tiket dan mendengarkan ceramah dari seorang bernama Carnegie. Jadi, mereka datang untuk mendengarkan ceramah tentang apa? Kebijaksanaan leluhur dengan hangat menyapa Anda semua, para hadirin dan sahabat. Setiap hari, mendengarkan buku berharga akan membantu Anda memiliki kehidupan yang bijaksana dan mendorong pola pikir Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Hari ini, kita akan menganalisis buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain karya Dale Carnegie. Buku ini menyampaikan pemikiran inti Carnegie, memungkinkan Anda untuk mempelajari kursus pelatihannya tanpa harus pergi ke Amerika. Kursus-kursus Carnegie saat itu selalu penuh sesak dengan peserta. Mengapa beliau begitu terkenal? Saat itu, Universitas Chicago menghabiskan 2 tahun untuk meneliti dan menemukan sebuah fenomena. Sebagian besar orang, setelah bertahun-tahun pengalaman dalam masyarakat, baru menyadari bahwa pengetahuan yang mereka peroleh di sekolah tidak cukup untuk mencapai kesuksesan menurut definisi duniawi. Oleh karena itu, gerakan pendidikan orang dewasa menyebar luas di seluruh Amerika Serikat dan terus berlanjut hingga hari ini. Pengejaran kesuksesan dalam masyarakat Amerika dan penekanan mereka pada pendidikan orang dewasa dapat dikatakan berkat jasa Dale Carnegie. Dari beliaulah gerakan ini dimulai. Banyak tokoh terkenal dalam politik dan bisnis Amerika seperti Rockefeller, sang raja minyak, Hilton, raja hotel, Chrysler, pendiri perusahaan otomotif Chrysler, dan banyak presiden AS seperti Lyndon Johnson, John F. Kennedy, semuanya pernah menjadi murid Carnegie. Warren Buffett, miliarder terkenal, menerima sertifikat kursus Carnegie pada tahun 1952 dan menegaskan bahwa itu adalah ijazah terpenting dalam hidupnya. Beliau selalu menggantung sertifikat ini di tempat yang paling mudah terlihat di kantornya. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mendalami analisis isi inti dari buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain karya Carnegie. Manusia sangat sulit untuk melakukan introspeksi diri. Carnegie sangat memahami budaya tradisional Timur. Dalam ceramah dan bukunya, beliau sering mengutip perkataan seperti, kecerdasan dunia ini adalah pengetahuan, dan pemahaman hati manusia adalah sastra. Setiap profesi memiliki aturan operasinya sendiri, dan hubungan antar manusia juga memiliki aturan tersendiri yang harus diikuti. Carnegie mengatakan bahwa kelemahan manusia terletak pada gen mereka sendiri. Kita tidak boleh melawannya, melainkan harus menyadarinya, menerimanya, dan memanfaatkannya. Pada tanggal 7 Mei 1931, terjadi pengejaran besar yang mengguncang Amerika Serikat. Kriminal yang disebut media sebagai sang penembak 2 pistol, Crowley, akhirnya ditangkap setelah baku tembak sengit dengan polisi. Setelah Crowley ditangkap, Kepala Polisi Mulroney menyatakan bahwa Crowley adalah salah satu kriminal paling berbahaya dalam sejarah New York. Lalu, bagaimana Crowley menilai dirinya sendiri? Dalam surat yang dikirim kepada temannya, ia menulis, "Di balik penampilan saya, ada hati yang lelah tapi baik hati, tidak menyakiti siapapun." Crowley dihukum mati, dan ketika digiring ke tempat eksekusi, ia masih membela diri. Ini adalah akibat dari bela diri. Carnegie pernah membahas insiden ini dengan direktur penjara, Louis Lowes, yang menahan para penjahat seperti Crowley. Direktur penjara mengatakan bahwa sangat sedikit penjahat di penjara yang mengakui diri mereka buruk. Mereka, seperti Anda dan saya, memiliki kemanusiaan yang sama, sehingga mereka mencari alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Entah itu membuka berangkas atau menarik pelatuk pistol, mereka berusaha menemukan alasan yang tepat untuk menjelaskan tindakan mereka.
Dan, terlepas dari apakah alasan itu masuk akal atau tidak, mereka tetap percaya bahwa mereka benar dan tidak pantas ditahan. Coba pikirkan, jika bahkan para penjahat yang melanggar hukum itu masih percaya bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun, apakah orang-orang di sekitar kita juga demikian? Dalam 99% kasus, meskipun melakukan kesalahan serius, kebanyakan orang tidak menyalahkan diri sendiri. Inilah mengapa manusia sangat sulit untuk melakukan introspeksi diri. Kita tidak boleh mudah mengkritik orang lain karena dalam interaksi sosial, kritik seringkali tidak berguna. Ia hanya membangkitkan perlawanan dan membuat orang segera mencari cara untuk membela diri. Kritik juga sangat berbahaya karena melukai harga diri dan bahkan dapat menimbulkan kebencian. Rahasia untuk meyakinkan orang lain adalah menemukan apa yang mereka inginkan. Salah satu teman saya memiliki anak kecil yang akan masuk taman kanak-kanak. Biasanya, anak-anak ketika mulai sekolah sering menangis dan tidak mau pergi ke sekolah. Tapi anak teman saya ini berbeda. Ketika mendengar akan masuk taman kanak-kanak, dia sangat gembira. Setiap hari, dia bahkan lebih bersemangat daripada orang tuanya. Alasannya adalah, sejak anaknya baru berusia lebih dari 1 tahun, setiap kali anak itu melakukan sesuatu, teman saya selalu memuji, "Anakku pintar sekali. Dengan kepintaran ini, kamu pasti akan masuk taman kanak-kanak." Karena itu, dalam benak anak, pergi ke taman kanak-kanak selalu dianggap sebagai hal yang luar biasa, dan dia sangat menantikan hari itu. Ketika akhirnya bisa sekolah, dia menjadi yang paling bersemangat. Ketika anak-anak tumbuh, mereka mulai memiliki pemikiran sendiri. Banyak orang tua telah mencoba segala cara untuk mendidik anak, termasuk memarahi. Tapi apakah itu benar-benar efektif? Berharap anak-anak selalu setuju dan berpikir seperti orang tua adalah hal yang tidak realistis. Daripada memaksa, lebih baik pikirkan apa yang anak inginkan dan bagaimana memenuhi keinginan mereka sambil tetap memenuhi harapan orang tua. Anak-anak seperti itu, orang dewasa juga tidak jauh berbeda. Ketika perlu meyakinkan seseorang, jangan terburu-buru hanya membicarakan kebutuhan diri sendiri. Sebelum berbicara, pikirkan apa yang lawan bicara inginkan dan apa yang akan membuat mereka secara sukarela mengikuti keinginan kita. Tindakan manusia berasal dari kebutuhan mereka. Cara terbaik untuk meyakinkan orang lain adalah dengan membangkitkan hasrat kuat mereka. Andrew Carnegie, sang raja baja, menerapkan taktik psikologis ini untuk meraih kesuksesan besar dalam bisnis. Suatu kali, ketika Carnegie dan George Pullman bersaing untuk mendapatkan kontrak pengadaan gerbong kereta api untuk perusahaan kereta api Pasifik, Carnegie menggunakan taktik ini. Saat itu, baik perusahaan Carnegie maupun perusahaan Pullman ingin memenangkan kontrak. Kedua belah pihak bersaing ketat, bahkan menurunkan harga hingga hampir tidak ada keuntungan. Akhirnya, Carnegie mengusulkan kepada Pullman ide kerjasama untuk mendirikan perusahaan baru. Pullman menunjukkan minat, tetapi belum sepenuhnya yakin. Kemudian Pullman bertanya, "Jika kita bekerja sama, apa nama perusahaan baru ini?" Carnegie dengan cepat menjawab, "Tentu saja akan menjadi perusahaan gerbong mewah Pullman." Mendengar ini, Pullman tersenyum. Percakapan ini mengubah sejarah industri baja Amerika dan secara resmi menjadi Carnegie sebagai Raja Baja Amerika Serikat. Siapapun orangnya, nama mereka sendiri selalu menjadi kata terpenting bagi mereka di dunia ini. Ketika berinteraksi dengan orang lain, membicarakan hal-hal yang mereka sukai seringkali membawa hasil yang efektif. Lawan bicara kita seringkali tidak terlalu peduli dengan kita dan masalah kita. Mereka lebih peduli pada diri mereka sendiri, pada keinginan dan kekhawatiran mereka. Sakit gigi mereka lebih penting daripada perang di tempat yang jauh. Pekerjaan kecil yang sedang mereka sibukkan lebih membuat mereka khawatir dibandingkan gempa bumi berkekuatan 10 SR di negara asing. Orang yang terampil dalam berkomunikasi tahu cara memuji banyak dan mengkritik sedikit. Sangat sedikit orang di dunia ini yang sepenuhnya rasional. Sebagian besar membawa prasangka, kecurigaan, ketakutan, kecemburuan, dan kesombongan. Tidak ada yang ingin mengubah pandangan mereka. Karena itu, jangan mudah menunjukkan kesalahan orang lain. Hal terpenting bagi manusia bukanlah benar atau salah, tetapi apakah harga diri mereka terancam atau tidak.
Ketika ditantang, manusia cenderung mencari segala cara untuk mempertahankan keyakinan yang telah terbentuk lama dalam diri mereka. Jika Anda ingin membuktikan sesuatu, lakukanlah dengan lembut. Jangan membuat lawan bicara kehilangan muka. Misalnya, jika seseorang mengatakan sesuatu yang salah, bahkan jika Anda yakin mereka salah, cobalah berkata, "Apa yang Anda katakan berbeda dari apa yang saya pikirkan sebelumnya. Mungkin saya salah. Mari kita cari tahu kebenarannya bersama ya." Di dalam hati setiap orang ada kebutuhan dasar untuk merasa penting. Setiap orang berpikir bahwa mereka lebih baik dari orang lain dalam aspek tertentu. Cara untuk masuk ke hati seseorang adalah dengan membuat mereka tahu bahwa mereka benar-benar penting, bahwa mereka benar-benar pandai dalam aspek tertentu. Jadi, bagaimana melakukannya? Pujilah mereka. Dalam dongeng Aesop, ada cerita tentang perdebatan antara angin utara dan matahari tentang siapa yang lebih kuat. Keduanya memutuskan untuk bertanding dengan melihat siapa yang bisa membuat pria berjaket melepaskan jaketnya. Angin bertiup semakin kencang, tetapi pejalan kaki semakin erat menarik jaketnya. Kemudian matahari muncul dan menyinari pejalan kaki, membuatnya merasa panas. Akhirnya, pejalan kaki itu secara sukarela melepaskan jaketnya. Pelajaran yang dapat diambil adalah ketika manusia merasa hangat, mereka akan membuka hati mereka. Seorang murid Carnegie, Ibu Jacob, dengan cerdik menerapkan metode ini. Para pekerja bangunan di bawah pengawasannya bekerja dengan sangat baik. Tetapi, setelah selesai bekerja setiap hari, mereka selalu meninggalkan sampah konstruksi berserakan di mana-mana dan tidak pernah membersihkannya. Suatu hari, setelah semua pekerja pulang, Ibu Jacob sendiri membersihkan lokasi proyek, merapikan semua potongan kayu. Keesokan paginya, Ibu Jacob memanggil mandor dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa tadi malam Anda semua membersihkan lokasi proyek seperti ini. Saya benar-benar sangat tersentuh. Ini membuat lokasi proyek terlihat sangat indah." Tetangga bahkan berkata, "Saya sangat beruntung memiliki sekelompok pekerja yang baik seperti Anda semua." Hasilnya, sejak hari itu, para pekerja selalu membersihkan lokasi proyek setelah bekerja dan meletakkan semua sisa material di sudut dengan rapi. Edukator Bapak Dao Heng Tritung adalah kepala sekolah Juktai. Suatu hari, beliau melihat seorang siswa laki-laki sedang memukuli temannya. Seketika, beliau menghentikan tindakan itu dan meminta anak itu untuk menemuinya di kantor setelah jam pelajaran. Setelah jam pelajaran, ketika Bapak Dao kembali ke kantor, anak itu sudah menunggu. Beliau mengeluarkan sebutir permen dan berkata, "Ini hadiah untukmu karena kamu datang ke sini sebelum saya." Bapak Dao melanjutkan, lalu mengambil sebutir permen lagi. "Permen ini juga hadiah, karena ketika saya memintamu berhenti memukuli temanmu, kamu langsung berhenti. Ini menunjukkan bahwa kamu sangat menghormati saya." Anak itu terkejut menerima permen itu. Bapak Dao melanjutkan, "Barusan saya bertanya kepada teman-teman di kelas dan mengetahui bahwa kamu memukuli temanmu karena dia menindas seorang siswi. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki semangat keadilan." Sambil berkata demikian, Bapak Dao mengeluarkan permen ketiga. Saat ini, anak itu menangis dan berkata, "Kepala sekolah, saya salah. Meskipun teman saya salah, saya seharusnya tidak memukulinya." Bapak Dao mengeluarkan permen keempat dan berkata, "Kamu sudah menyadari kesalahanmu. Ini adalah hadiah terakhir. Kita akhiri pembicaraan ini di sini." 4 butir permen, 4 pujian. Sebuah percakapan yang lembut dan efektif membantu anak itu menerima dengan lapang dada dan secara sadar mengakui kesalahannya. Pujian sangat penting. Oleh karena itu, banyak orang ketika ingin mengungkapkan pendapat sering memulai dengan pujian, tetapi kemudian terbiasa menggunakan kata "tetapi" untuk mengubah maksud. Misalnya, ketika orang tua ingin memperbaiki kebiasaan belajar anak yang sembrono, mereka sering berkata, "Kamu pintar sekali. Ayah dan ibu sangat bangga dengan kemajuanmu semester ini. Tetapi, jika kamu bisa lebih rajin dalam pelajaran matematika, prestasimu pasti akan lebih baik." Cara bicara ini mengurangi signifikansi keseluruhan kalimat dan juga tidak membantu memperbaiki sikap belajar anak. Jika kata "tetapi" diganti dengan "dan", masalah akan lebih mudah teratasi. Misalnya, "Kamu anak yang baik sekali.
Ayah dan ibu sangat bangga dengan kemajuanmu semester ini. Dan jika kamu terus mempertahankan sikap hati-hati dan rajin seperti itu di semester berikutnya, prestasimu pasti akan jauh lebih baik dari sekarang. Cara bicara ini akan membuat anak menerima pujian orang tua tanpa merasa khawatir akan dikritik setelahnya. Ketika bernegosiasi dengan orang lain, tekankan poin-poin kesepakatan dan jangan terlalu fokus pada perbedaan. Sejak awal, usahakan agar lawan bicara mengatakan ya. Jangan biarkan mereka memiliki kesempatan untuk mengatakan tidak. Tidak adalah salah satu hambatan yang paling sulit diatasi. Begitu seseorang mengatakan tidak, harga diri mereka akan memaksa mereka untuk mempertahankan pandangan mereka. Orang yang pandai berkomunikasi selalu berusaha agar lawan bicara mengatakan ya sejak awal, menciptakan dasar psikologis yang positif dan mengarahkan respons ke arah yang positif. Seorang teman saya yang bekerja di bank, setelah selesai membaca buku ini, memutuskan untuk mencoba menerapkan beberapa teknik persuasi. Dia belajar cara membuat nasabah mengatakan ya. Suatu hari, seorang nasabah lanjut usia datang ke bank untuk bertransaksi, tetapi beliau tidak memiliki ponsel dan juga tidak mau memberikan nomor kontak keluarga. Bagaimana cara meyakinkan orang lanjut usia di bank? Karyawan bank berkata kepada beliau, "Dari posisi Anda, informasi ini sebenarnya tidak perlu diisi." Beliau menjawab, "Benar, saya hanya datang untuk menabung sedikit uang." Setelah beliau mengatakan benar untuk pertama kalinya, karyawan bank melanjutkan, "Maaf Tuan, saya ingin bertanya lebih lanjut. Seandainya ada situasi darurat, apakah Anda ingin mentransfer simpanan Anda di bank ini kepada anggota keluarga Anda?" Beliau menjawab, "Tentu saja, ya. Jika Anda memiliki nomor kontak anggota keluarga, cukup berikan kepada bank. Kami dapat memenuhi keinginan Anda dan mentransfer uang kepada keluarga Anda dengan tepat. Dengan begitu, uang tidak akan hilang, sangat aman." Beliau kembali menjawab, "Benar." Setelah menjawab benar 3 kali, akhirnya beliau menerima saran dari karyawan bank. Sokrates, salah satu filsuf paling bijaksana sepanjang masa, bagaimana beliau meyakinkan orang lain? Metode dialog yang diciptakan Sokrates sebenarnya didasarkan pada strategi membuat lawan bicara mengatakan ya. Sokrates sering menggunakan pendekatan yang cerdik dalam berkomunikasi dan membuat lawan bicara mengangguk setuju. Kemudian, beliau terus mengajukan serangkaian pertanyaan berturut-turut, membuat lawan bicara terus-menerus setuju, dan akhirnya lawan bicara akan menarik kesimpulan yang sama sekali berbeda dari pandangan awal mereka. Membuat orang lain merasa mulia, mereka akan bersedia membantu Anda. 300 tahun yang lalu, ilmuwan Galileo pernah berkata, "Anda tidak dapat mengajari orang lain. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah membimbing mereka untuk menyadarinya sendiri." Dengan pandangan yang dipaksakan orang lain kepada kita, bukankah kita lebih percaya pada kesimpulan yang kita tarik sendiri? Jika jawabannya adalah ya, mengapa kita harus memaksakan pandangan kita kepada orang lain? Dengan cerdik membimbing lawan bicara untuk menarik kesimpulan sendiri adalah cara yang cerdas. Tidak ada yang suka dipaksa membeli barang. Juga tidak ada yang ingin dipaksa melakukan pekerjaan. Manusia suka merasa membuat keputusan sendiri. Setiap tindakan manusia seringkali memiliki 2 alasan. Alasan yang mulia dan motif yang sebenarnya. Jika ingin mengubah orang lain, bantulah mereka memikirkan alasan yang lebih mulia. Selama Perang Dunia I, Presiden A.S. Wilson memutuskan untuk menugaskan seorang orang kepercayaan sebagai utusan perdamaian ke Eropa untuk menjadi mediator antara negara-negara. Mendengar berita ini, Menteri Luar Negeri AS saat itu, William Bryan, sangat bersemangat. Sebagai penganut pasifisme, beliau ingin mengabdikan diri untuk negaranya dan meninggalkan jejak sejarah. Namun, sungguh tak terduga, Presiden Wilson justru menugaskan orang lain, Kolonel Edward House, untuk pergi menggantikannya. Kolonel House tidak ingin menyinggung Bryan, tetapi harus secara pribadi memberitahukan keputusan presiden kepadanya. Kolonel House berkata kepada Bryan, "Saya dengar saya akan menjadi utusan perdamaian ke Eropa." Bryan seketika menunjukkan kekecewaan di wajahnya, karena beliau sebenarnya ingin mengemban peran ini sendiri. Kolonel berkata kepadanya, "Presiden berpendapat lebih baik tidak membesar-besarkan masalah. Jika Anda ditugaskan ke Eropa,
Semua orang akan bertanya-tanya, mengapa Menteri Luar Negeri terkenal Brian ada di sana? Ini pasti akan menimbulkan banyak kekacauan besar. Sindiran Kolonel House sangat jelas, membuat Brian merasa sangat senang. Kolonel House memahami psikologi manusia dan tahu cara memanfaatkan kelemahan mereka. Metode ini tidak hanya untuk politisi tingkat tinggi, tetapi bahkan seorang manajer supermarket biasa pun bisa menerapkannya. Di toko bahan makanan, seorang karyawan sering salah meletakkan label harga, menyebabkan keluhan dan ketidakpuasan dari pelanggan. Manajer telah berkali-kali mengingatkan karyawan itu, tetapi tidak ada hasil. Akhirnya, manajer memikirkan cara lain. Beliau memanggil karyawan itu ke kantor dan menunjuknya sebagai kepala departemen kontrol label harga, bertanggung jawab untuk memeriksa apakah harga dan produk cocok satu sama lain. Tanggung jawab baru dengan jabatan baru ini sepenuhnya mengubah sikap karyawan itu. Ia bekerja dengan lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Kedengarannya naif bukan? Tetapi kenyataannya manusia sering bertindak sangat naif. Bahkan orang-orang yang berkuasa pun sangat pandai memanfaatkan kelemahan ini untuk mengelola orang lain. Kita juga bisa belajar dan mencoba menerapkannya. Dale Carnegie mempraktikkan prinsip-prinsip keberhasilan sepanjang hidupnya. Sepanjang berbagai era, studi tentang sifat manusia selalu menjadi topik besar yang tidak pernah berhenti. Teori-teori terkait manusia sangat kaya dan beragam. Dalam kehidupan yang sibuk, kita sering tidak menyadari sepenuhnya keadaan diri kita sendiri dan jalannya takdir. Hanya ketika kita memperkecil skala waktu, garis-garis takdir baru secara bertahap terlihat jelas di depan mata kita. Dale Carnegie memiliki kemampuan ini. Kadang-kadang beliau rasional dan objektif, menganalisis secara mendalam motif di balik tindakan orang lain. Kadang-kadang beliau penuh emosi, tidak bisa melupakan pengalaman dan cerita seumur hidup. Cara beliau mengamati manusia dekat namun terpisah, tidak rendah hati juga tidak sombong. Setiap kata, setiap kalimat dalam bukunya adalah apa yang beliau pikirkan dan pelajari dari hubungan sosial. Pengalaman-pengalaman ini bukan kasus individual dari kehidupannya, melainkan berasal dari resonansi kolektif ribuan orang Amerika. Beliau menyaring pengalaman hidup dan merangkumnya menjadi pemahaman mendalam tentang sifat manusia, menafsirkan prinsip-prinsip dalam cara berinteraksi dengan sesama. Entah itu pemain NBA yang tumbuh dari jalanan gelap, atau talenta-talenta Silicon Valley yang memulai bisnis dari garasi, bahkan para pemimpin politik yang mengubah sejarah, semuanya menerapkan kebenaran-kebenaran sederhana ini. Inti dari impian Amerika adalah mencapai kehidupan yang lebih baik melalui upaya pribadi. Dan kehidupan Dale Carnegie sendiri juga merupakan bukti dari penerapan prinsip-prinsip ini. Dalam bukunya, Carnegie menyampaikan keluhan tulus bahwa melihat kembali hidupnya, semuanya tampak jelas di depan mata. Karir Dale Carnegie penuh pasang surut. Kehidupan beliau sendiri adalah kisah yang menyentuh. Carnegie tumbuh di sebuah peternakan kecil di Missouri. Sampai usia 12 tahun, beliau baru pertama kali melihat kereta api. Namun pada usia 46 tahun, beliau sudah berkeliling dunia, dari Hong Kong di Asia hingga Hammerfest di kutub utara Eropa. Jejak kakinya terukir di mana-mana. Anak kecil yang dulu harus memetik stroberi di Missouri untuk mencari uang tambahan hanya mendapatkan 5 sen per jam, kemudian menjadi salah satu pelatih termahal di dunia. Mantan pengembala sapi di padang rumput kini telah terbang keliling dunia, bergaul dengan keluarga kerajaan, presiden, dan pemimpin bisnis dari berbagai penjuru. Mereka semua, dari yang berkuasa hingga yang terkenal, menjadi murid dan teman beliau. Di masa mudanya, Carnegie menghadapi banyak kesulitan dalam belajar. Bencana terus-menerus menimpa peternakan kecil keluarganya. Banjir terjadi setiap tahun. Babi-babi muda yang mereka pelihara terus mati karena wabah penyakit. Bank bahkan mengancam akan menyita properti karena pinjaman hipotek rumah. Setelah putus asa berkali-kali, orang tua Carnegie memutuskan untuk menjual semua aset dan memindahkan seluruh keluarga ke Warrensburg, Missouri. Saat itu, Carnegie sekolah di kota. Biaya asrama hanya $1 sehari, tetapi keluarganya tidak punya cukup uang untuk membayarnya. Ia harus berjalan kaki setidaknya 5 km setiap hari untuk pergi ke sekolah dan pulang. Dari 600 siswa di sekolah, hanya 6 siswa yang tidak punya cukup uang untuk tinggal di kota,
dan Carnegie adalah salah satunya. Ia merasa sangat malu dengan kemiskinannya. Semakin merasa rendah diri, ia semakin berhasrat untuk mencari cara membuktikan diri di sekolah. Ia segera menyadari bahwa kelompok-kelompok yang menonjol di sekolah adalah para pemain sepak bola, bola basket, dan pemenang dalam kompetisi pidato dan debat. Mengetahui dirinya tidak memiliki bakat atletik, Carnegie bertekad untuk memenangkan kompetisi pidato. Ia menghabiskan beberapa bulan untuk persiapan, setiap hari meluangkan waktu untuk berlatih. Meskipun sudah mempersiapkan diri dengan sangat matang, Carnegie terus-menerus gagal. Ia merasa sangat putus asa, bahkan berpikir untuk bunuh diri. Namun, ia tetap gigih. Dan suatu hari, ia berhasil memenangkan tidak hanya satu kompetisi, tetapi semua kompetisi setelahnya. Setelah lulus kuliah, Carnegie menjadi tenaga penjualan untuk kursus surat menyurat. Namun, meskipun ia antusias mempromosikan, hasil penjualannya tetap tidak memenuhi target. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke kota Omaha untuk mencari pekerjaan baru. Setelah tiba di Omaha Selatan, ia mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga penjualan, menjual daging asap, sabun, dan lemak babi di sebuah perusahaan. Carnegie belajar keras dari buku-buku berkuda, mengunjungi orang Indian, dan bermain kartu dengan mereka untuk mencari cara menagih uang barang. Jika pemilik toko kelontong memesan daging asap dan ham, tetapi tidak punya uang untuk membayar, ia memberikan mereka utang, dan memikirkan cara untuk mengambil selusin pasang sepatu dari rak. Ia menjual sepatu-sepatu itu kepada pekerja kereta api, lalu mengembalikan uang pinjaman ke perusahaan. Dalam waktu singkat 2 tahun, ia berhasil menghidupkan kembali area penjualan yang kurang efektif ini, mengubahnya dari posisi hampir terbawah menjadi yang teratas dalam penjualan. Perusahaan ingin menaikkan gaji dan mempromosikannya, tetapi Carnegie menolak dan memutuskan untuk mengundurkan diri untuk pergi ke New York, berniat untuk hidup dari profesi mengajar. Mengajar apa? Ketika melihat kembali masa kuliahnya, ia menyadari bahwa rasa percaya diri, keberanian, ketenangan, dan kemampuan berkomunikasi dalam bisnisnya semuanya berasal dari pelatihan keterampilan di depan umum. Semua mata kuliah lain di universitas digabungkan pun tidak seefektif kursus pelatihan ini. Oleh karena itu, ia meminta kesempatan kepada YMCA, Young Men's Christian Association di New York, untuk membuka kursus berbicara untuk para pebisnis. Mereka setuju, tetapi tidak membayar gaji karena kursus serupa sebelumnya tidak berhasil. Carnegie setuju untuk mengajar dalam bentuk bagi hasil. Hanya dalam 3 tahun, jumlah komisi yang mereka bayarkan kepadanya setara dengan $30 setiap malam. Kursus ini berkembang pesat berkat promosi dari mulut ke mulut di kalangan anggota, kemudian menyebar ke kota-kota lain. Carnegie mulai berkeliling untuk memberikan ceramah, bahkan sampai ke London dan Paris. Banyak pengusaha mendatanginya karena mereka merasa bahwa materi pembelajaran yang ada terlalu akademis dan tidak praktis. Awalnya, Carnegie hanya ingin mengajar tentang berbicara di depan umum, tetapi murid-muridnya adalah orang-orang di dunia bisnis yang sudah hampir 30 tahun tidak duduk di kelas. Mereka ingin melihat hasil segera dan berharap apa yang mereka pelajari dapat langsung diterapkan dalam diskusi dan negosiasi bisnis keesokan harinya. Oleh karena itu, kursus-kursus Carnegie harus cepat dan praktis. Beliau mengembangkan sistem pelatihan yang unik, menggabungkan keterampilan berbicara, metode penjualan, hubungan antar manusia, dan psikologi terapan, menciptakan efektivitas yang luar biasa. Pada tahun 1929, ekonomi AAS runtuh karena gelembung keuangan yang menyebabkan depresi besar. Sektor keuangan dan ekonomi real hancur parah, dan kepercayaan masyarakat terhadap kehidupan jatuh ke titik terendah. Pada tahun 1937, buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain karya Dale Carnegie diterbitkan. Buku ini telah bertahan dan menginspirasi jutaan orang selama lebih dari 80 tahun, menciptakan revolusi besar di bidang pendidikan orang dewasa di Amerika Serikat dengan dampak yang mendalam hingga hari ini. Dale Carnegie tidak hanya mendorong orang untuk mengejar kesuksesan, tetapi di akhir buku, beliau juga mengingatkan bahwa untuk kebahagiaan dan kesuksesan pribadi, keluarga jauh lebih penting daripada karir, bahkan bisa berkaitan dengan hidup dan mati.
Beliau mendedikasikan satu bab penuh untuk berbagi 7 prinsip untuk pernikahan dan keluarga yang bahagia. 1. Jangan mengeluh. 2. Jangan mencoba mengubah pasangan. 3. Jangan saling mengkritik. 4. Hargai pasangan Anda dengan tulus. 5. Dalam pandangan wanita, hal terpenting adalah detail, perhatian yang ditunjukkan melalui hal-hal kecil. 6. Jangan lupakan kesopanan dan hormat kepada pasangan. 7. Hubungan intim antara suami dan istri sangat penting, jangan diabaikan. Pada tahun 1955, Dale Carnegie meninggal dunia. Dalam sebuah percakapan sebelum meninggal, beliau pernah berkata, "Saya juga tidak menyangka bahwa saya akan mengubah kehidupan jutaan orang." Terima kasih telah mengikuti konten hari ini. Ringkasan dan penjelasan buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain edisi ini telah berakhir. Jika Anda memiliki pendapat pribadi tentang bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, silakan tinggalkan komentar dan bagikan. Jika Anda merasa konten saya berharga, jangan lupa bagikan kepada teman dan kerabat. Sampai jumpa lagi.